yang akan membuka daripada rezeki kita, sehingga rezeki kita tetap mengalir, tetap ada dan tetap berkah di hadapan kita. Amin ya rabbal. Yang pertama, kunci pembuka rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau seandainya umatmu bertanya kepada engkau, apakah aku dekat? Maka kata Allah, jawab bahwa aku dekat dengan mereka. Kemudian kalau mereka meminta kepadaku, maka akan aku berikan mereka keberkahan dari rezeki. Masya Allah. Dan kalau mereka minta tolong kepadaku, maka akan aku berikan pertolongan kepada mereka. Yang kedua, kuncinya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dijabah, munajat kita diterima, maka salah satu diantaranya adalah bersihnya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Yang ketiga, kunci yang bisa menjadi sebab untuk dibukakannya rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sering-sering bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru saja kita diberikan satu nikmat yang amat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat hidayah. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah atas izin serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa tasyakur binikmah atas diberikannya kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita amat begitu berharap untuk mendapatkan naungan beliau, untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti, maka caranya adalah sering-seringlah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita sedikit merenungkan di pagi hari ini untuk bisa menjadi sebuah ingatan kita, untuk bisa menjadi sebuah ibroh bagi kita, nasihat bagi kita, karena memang sifat manusia kadang-kala adalah sifat lalai dan lupa. Mudah-mudahan taklim pagi hari ini mengingatkan kepada kita sesuatu
yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul, sehingga kita kembali menyadarkan diri kita tentang hakikat kita hidup di dunia, yaitu memperbanyak bekal amal ibadah untuk pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan bekal yang banyak, dengan begitu besar daripada amalan-amalan yang kita lakukan, insya Allah kita di akhirat adalah orang-orang yang dapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian subuh pagi hari ini sedikit saya akan menguraikan tentang kunci-kunci pembuka rezeki. Sama-sama kita ketahui bahwa dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di bumi, yang ada di lautan, yang ada di udara, dan di seluruh muka bumi ini, yang tidak luput dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita sebagai manusia. Makanya kalau ada umat Islam berpikiran Allah memberikan rasa yang tidak seimbang kepada orang lain, itu salah. Kalau ada pemikiran bahwa Allah tidak sayang kepada kita, itu salah. Karena semua yang diberikan, semua itu sudah dijamin oleh Allah tentang kehidupan dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah memang sangat kita ingatkan bahwa salah satu pertanyaan malaikat ketika Allah ingin menjadikan kita di muka bumi ini, maka apa kata malaikat? Ya Rabbi, syaqi'un am sya'id. Ya Allah, orang yang nanti akan kamu hidupkan di dunia, orang yang nanti akan hadir di dunia dan saat ini masih ada di dalam rahim seorang ibu, apakah mereka termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang sengsara? Tetapi Allah tidak menjawab pertanyaan malaikat, dan inilah yang menjadi ketentuan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya sedih, suka, bahagia itu adalah konsekuensi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga terkait dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala nih ya, rezeki ini kadang-kala suka lagi banyak sama kita, benar nggak? Biasanya orang kalau yang rezeki itu cengar, ya. Kenapa cengar? Karena apapun yang diinginkan gampang, apapun yang ingin dibeli ada, apapun yang diinginkan ada. Bahkan kalau orang rezeki banyak, itu hampir lebih 12 kali apa paket ke rumah, karena belanja online, semuanya pakai online. Masya Allah, cengar. Tapi ketika Allah uji dengan adanya sedikit keran yang ditutup oleh Allah, diberikannya satu batasan, tidak dialirkannya rezeki, maka kadang-kala manusia salah kaprah dan berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah sudah tidak sayang lagi. Benar kan? Disangkanya Allah sudah tidak suka lagi. Nah, inilah satu kajian bagi kita untuk memberikan satu ingatan kepada kita. Kita sudah dijamin rezeki kita. Ibarat sebuah tong yang berisi air, ibarat sebuah wadah yang sudah diisi dengan air yang penuh, maka air itu baru bisa akan mengalir kalau penutupnya bisa kita buka. Benar? Teko saja yang sudah diisi air baru bisa akan beranjak dari tempat wadah teko untuk menuju ke gelas, maka minimal tutupnya dibuka. Begitu juga kaitan dengan rezeki kita. Oleh karena itu, inilah yang ingin saya ingatkan kepada hadirin sekalian, jamaah kajian subuh, ada kunci-kunci yang akan membuka daripada rezeki kita, sehingga rezeki kita tetap mengalir, tetap ada, dan tetap berkah di hadapan kita. Amin ya rabbal. Yang pertama, kunci pembuka rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau seandainya kamu bertakwa kepadaku, takwa itu bukan hanya menjalankan perintah sholat, bukan hanya menjalankan perintah puasa, zakat, infak, tetapi memperbaiki diri kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu juga bertakwa. Bertakwa berarti juga kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Bersandar segala hal yang kita lakukan di dunia ini juga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bertakwa. Kenapa? Karena banyak orang kadang-kala suka berpaling dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau andainya kita bertakwa kepada Allah, kata Allah, aku berikan kamu yaitu jalan keluar dari segala urusan. Ini urusan manusia banyak nih. Banyak, apalagi yang muhajatan. Urusan banyak. Dari mulai sekarang udah mulai nyatet segala macam-macam ya. Tapi kalau kunci bertakwa, diberikan jalan keluar. Jalan yang diberikan Allah amat mudah dan juga amat begitu cepat diberikan Allah. Dan kemudian kalau seandainya Allah sudah berikan jalan keluar, maka inilah grade yang paling tinggi akan diberikan kita, min haitsu la yahtasib. Kamu, kata Allah, nanti akan aku berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Kalau bahasa dalam televisi namanya rizki kaget ya. Pada hakikatnya kaget, tiba-tiba sekonyong-konyong, tapi sebenarnya ada rahasia di balik itu. Apa? Yaitu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, pertama yang menyebabkan kunci yang harus ada pada diri kita, kunci yang harus kita pegang pada diri kita ketika ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang bertakwa kepada Allah, semakin banyak dia mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah maka akan mendapatkan kebaikan daripada rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa Allah itu dekat. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i jada'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau seandainya umatmu bertanya kepada engkau, apakah aku dekat? Maka kata Allah, jawab bahwa aku dekat dengan mereka. Ini Al-Quran Al-Baqarah ya, bahwa Allah amat dekat. Kemudian kalau mereka meminta kepadaku, maka akan aku berikan mereka keberkahan dari rezeki. Masya Allah. Dan kalau mereka minta tolong kepadaku, maka akan aku berikan pertolongan kepada mereka. Jadi artinya memang yang pertama yang harus kita perbaiki diri kita adalah rasa dan tingkat takwa kita kepada Allah. Takwa artinya takut untuk menjalankan apa yang telah Allah larang, tapi juga kita takut untuk meninggalkan apa-apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh adalah bagian dari rasa takwa kita. Kita menyingkirkan berbagai macam halangan, kita menyingkirkan berbagai macam hambatan, kita menyingkirkan berbagai macam kesibukan. Dan halangan kesibukan itu kita singkirkan, maka yakin jamaah yang sholat subuh hari ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kuncinya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Timbul sebuah pertanyaan dalam diri kita, apa kaitan istighfar dengan pemberi rezeki? Apa kaitan istighfar minta ampun kepada Allah dengan rezeki yang diberikan Allah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang selalu didatangi oleh para sahabat yang lain. Wahai Umar, Amirul Mukminin, tolonglah saya agar diberikan hakikat rezeki yang banyak dan berkah. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab?
maka dia begitu banyak melafalkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dijabah, munajat kita diterima, maka salah satu di antaranya adalah bersihnya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kadang-kala kita bagaimana bisa dikabulkan doa kita, bagaimana munajat kita dikabulkan Allah. Kadang-kala habis berdoa tapi lidah langsung berbuat dosa. Kotor diri kita, banyak salah pada diri kita, banyak begitu hal-hal yang tidak diberi oleh Allah. Maka ketika istighfar, memohonkan ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, lalu berniat semata-mata karena Allah untuk tidak melakukan daripada perbuatan dosa itu, maka pada hakikatnya akan dikabulkannya doa kita, termasuk doa diberikannya rezeki yang banyak. Wa barakatan fi rizki, kita baca tadi, wa barakatan fi rizki, ya Allah berikanlah keberkahan saya, berikanlah keberkahan keluarga saya, berikanlah keberkahan daripada kaum muslimin ini, daripada rezeki yang berkah. Tapi kalau itu tidak diimbangi dengan adanya istighfar, membersihkan diri, maka sesuatu yang sulit untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya yang kedua yang bisa menjadi kunci daripada kita diluaskan rezeki adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya minimal sehari semalam itu diajarkan oleh Rasul itu minimal 20 kali untuk minta ampun dan tobat kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita kan tobat apa? Tobat sambal ya. Baru habis tobat langsung ngomongin orang. Baru aja tobat langsung berbuat dosa. Enggak apa-apa, bertobat saja. Jangan sampai kita ibarat sebuah cermin kaca, itu banyak bintik-bintik hitam di kaca kita. Kenapa? Dosa menempel, tidak pernah dibersihin. Nih ibu-ibu kalau bersihin kaca seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali? Biasanya setahun sekali, yaitu Lebaran. Lebaran semuanya dibersihin, bakul dibersihin, dangdang dibersihin, gitu ya. Kaca dilap, pakai alat-alat pembersih, masya Allah. Baru kinclong. Yang paling baik, sebaiknya adalah semua alat-alat itu dibersihkan setiap hari. Jadi artinya kalau dibersihkan setiap hari, tidak ada itu bintik-bintik hitam di kaca. Tidak ada bintik-bintik hitam di kaca yang akhirnya mengeras, yang nanti kalau tidak dibersihkan tahunan-tahunan akan susah daripada membersihkannya kotoran itu. Benar nggak? Paling juga nanti kacanya diapain tuh? Dihancurin, diganti dengan yang baru, masya Allah. Makanya alhamdulillah orang yang sholat 5 waktu dengan baik, orang yang melaksanakan sholat dengan rutin, minimal ketika mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menengok ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menengok sebelah kiri, maka kalimat yang pertama yang diucapkan oleh kita adalah astagfirullahaladzim. Masya Allah. Berapa kali itu? 3 kali. Kalau satu sholat kita laksanakan 3 kali, maka orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka sudah 15 kali istighfar minta ampun kepada Allah. Ini makanya wajar kalau orang bertakwa dan orang banyak istighfar, insya Allah rezekinya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, kunci yang bisa menjadi sebab untuk dibukakannya rizki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sering-sering bersilaturahmi. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasir rahim. Kalau kamu menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kamu selalu menyambung silaturahmi. Makanya orang yang sholat berjamaah itu sudah mengandung nilai silaturahmi. Kenapa? Mereka berkumpul dengan jamaah-jamaah yang lain. Masya Allah, di pagi hari ini kita sudah banyak
mendapatkan nilai ganjaran pahala. Ada pahala sholat, ada pahala jamaah dengan 27 derajat, diberikan keutamaan bonus oleh Allah. Kemudian kita diberikan oleh Allah pahala dari silaturahmi. Lalu tadi ketika kita melaksanakan sholat subuh, kita awali dengan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh adalah sama persis ketika kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Bahkan ibadah kita hari ini masih diberikan tambahan bonus oleh kita. Apa? Yaitu mendengarkan taklim. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau ini kita lazimkan, ini kita biasakan menjadi suatu kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Makanya menyambung silaturahmi ini, kata Rasul, siapa orang yang ingin dipanjangkan umur, siapa orang yang ingin diluaskan rezeki, kata Rasul, fayasil rahim, sambungkan silaturahmi. Ambil contoh yang sangat sederhana. Kalau pagi hari ini setelah sholat subuh, lalu kita mendengarkan kajian subuh, kemudian kita sebelum pulang ke rumah kita mampir minimal ke rumah saudara kita, lalu kita mengatakan sudah lama nih nggak ketemu, sudah lama nih nggak ngobrol, pengen silaturahmi, mumpung lagi libur, mumpung masih ada waktu, mumpung diberi umur. Yakin percaya segelas air teh pasti akan disuguhin, bener gak? Tuh janji Allah, rizki pasti. Apalagi datangnya pagi-pagi, orang pantas kalau di meja orang apa-apa kan gitu kemarin ya. Minimal kopi diseduhin, minimal air teh disiapkan, minimal si punya rumah saudara kita minimal nyari-nyari kemana-mana. Mungkin ada roti diberikan roti, mungkin ada lontong dicarikan lontong, mungkin ada geblon-geblon. Itu contoh yang sangat real dan nyata. Janji Allah dan Rasul, pasti rezeki itu akan diberikan kepada kita. Makanya dalam pengalaman sehari-hari kan menjadi suatu ingatan bagi kita kalau kita ingin menyadari tentang hakikat Allah. Tidak ada orang yang tidak mendapat perlakuan baik kalau orang itu menjadi tamu. Tidak ada orang yang diberikan satu perlakuan buruk kalau mereka menjadi tamu. Kenapa? Karena orang yang kedatangan tamu dengan silaturahmi ini akan diberikan kebaikan oleh Allah. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau kamu mengatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka hendaklah kamu menghormati tamu itu. Makanya kalau kita kedatangan tamu, apalagi saudara yang lama, pasti apapun dikeluarkan, apapun diberikan, apapun diusahakan. Tidak punya usaha, tidak ada dicari. Kenapa? Untuk menghormati tamu. Karena kata Rasul, orang yang kedatangan tamu, maka selama tamu itu ada di rumahnya, Allah mengirimkan malaikat yang ingin mengatakan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang yang didatanginya. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kalau datang tamu ini muka harus jangan mesem, jangan apa? Iya, masa ini kadang-kadang bermuram durja, kesel. Padahal kita doain malaikat. Lalu malaikat memohon, ya Allah berkahkan orang ini atas sebab dia melayani, menghormati tamunya. Makanya kalau bisa mah segelas air putih mah ya kudu, ya segelas air putih kudu, nasi goreng sepiring sama kopi dan ya kalau ada roti bakar pakai roti bakar, ada susu ya boleh susu dah gitu. Cuma itu cukup lah, ya. Insya Allah mendapat kebaikan dan keberkahan. Jadi artinya orang yang sering silaturahmi ini bisa menjadi keran, bisa menjadi pembuka daripada rizki-rizki yang Allah berikan kepada kita, namun masih ada. Hadirin jamaah kajian subuh rahimahullah, kita yakin percaya bahwa kita ini pasti sudah dijamin rizki. Rizki tidak akan tertukar buat orang lain. Ini jamaah ada sekitar lebih daripada 12 orang. Ini rizkinya udah diberikan Allah, ya kan? Rizkinya sudah dicatat oleh Allah. Cuma permasalahannya adalah kita belum menggapai rizki itu dengan semaksimal mungkin. Ya, kita belum mengupayakan rizki itu
semaksimal mungkin. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menafsirkan bahwa semua makhluk hidup itu ciptaan Allah diberikan rezeki, lalu dia bertanya, wahai malaikat, apakah benar seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberi rezeki? Apa jawab malaikat? Wahai Sulaiman, itu adalah ketentuan takdir Allah. Apakah juga termasuk makhluk hidup yang ada di dasar lautan? Ya, kata malaikat. Kalau begitu aku ingin lihat apakah benar Allah memberikan rezeki buat makhluk yang ada di dasar lautan. Maka diajaklah Nabi Sulaiman ke pinggir pantai. Pada waktu itu nama Laut Merah. Maka pada saat itu, wahai Nabi Sulaiman, lihatlah seekor daripada hewan yang ada di pinggir laut ini. Maka benar ada seekor kura-kura. Di atasnya itu ada sedikit makanan. Lalu kura-kura itu berenang, lalu menyelam ke lautan. Ketika lautan itu agak dalam, maka makanan itu terlepas. Tapi disambar oleh seekor binatang lain di pertengahan dari lautan itu, lalu dibawa. Ternyata makanan itu diberikan kepada seekor ikan yang ada di dasar 1 mil di bawah laut, dan itu diberikan kepada ikan tersebut. Kata malaikat, wahai Sulaiman, inilah cara Allah memberikan rezeki. Subhanallah. Oleh karena itu, marilah dengan kajian subuh pagi hari ini, yang pertama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa insyaallah rezeki kita diberikan Allah. Yang kedua, mari sama-sama kita perbanyak istighfar kita. Dosa jadi bersih, rezeki pasti akan diberikan Allah. Dan yang ketiga, di sela-sela kehidupan kita, jangan lupakan kita sering-sering silaturahmi, membangun suatu kekerabatan, kekeluargaan. Karena silaturahmi ini adalah sesuatu amalan yang amat diberikan Allah. Kata Rasul, ada suatu amalan yang bukan hanya di dunia sudah diberikan ajab, tapi juga di akhirat nanti diberikan ajab, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, mudah-mudahan silaturahmi kita berjalan, kajian subuh kita tetap ada, kita selalu senantiasa melaksanakan sholat subuh, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian subuh pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap apa yang kita lakukan semata-mata mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memperbanyak amal ibadah kita, akan mempererat timbangan amal soleh kita. Kelak ketika nanti kita dapatkan, kita yang hadir pada pagi hari ini adalah orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita bacakan suratul Fatihah, mendapat kebaikan dan keberkahan taklim kita pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qulna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya farijal ham wa iqbal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami yang hadir pagi hari ini ya Allah kesehatan yang banyak ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah. Kalau rezeki itu masih ada di atas langit ya Allah, turunkan rezeki itu untuk buat kami ya Allah. Kalau rezeki itu masih ada di dalam bumi ya Allah, keluarkan rezeki itu untuk kami ya Allah. Kalau rezeki itu masih ada jauh ya Allah, dekatkan rezeki itu buat keluarga kami ya Allah. Kalau rezeki itu memang sudah ada pada genggaman kami ya Allah, maka berikanlah kebaikan dan keberkahan rezeki itu ya Allah, agar menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikan itu semata-mata dari Allah, kalau ada kekurangan itu sifat saya sebagai manusia biasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.